Di tengah dunia yang serba cepat dan terus berubah, gimana sih caranya kita bisa mencapai kesehatan yang utuh? Jadi bukan cuma sehat fisik aja, tapi juga sehat secara finansial dan mental. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah bareng-bareng konsep sehat paripurna menurut Dr. Sigit Setiawadi. Kita mulai dari sebuah pernyataan yang, wah kuat banget. Coba deh bayangin, di usia 70 tahun bisa dengan percaya diri bilang, saya sehat secara fisik, finansial, dan mental. Ini bukan cuma omong kosong atau angan-angan. Dr. Sigit Setiawadi menjadikan dirinya bukti nyata kalau kondisi ideal ini benar-benar bisa dicapai. Dan inilah yang jadi tujuan kita semua kan? Jadi, apa sih sebenarnya sehat paripurna itu? Sebenarnya, konsep ini berdiri di atas 3 pilar utama yang saling mendukung. Yang pertama, ya jelas, kesehatan fisik. Kedua, ini yang sering banget kelewat adalah kesehatan finansial. Dan yang ketiga, yang jadi fondasi semuanya adalah kesehatan mental. Nah, ketiganya ini harus seimbang, nggak bisa pincang sebelah untuk mencapai kondisi yang paripurna atau holistik. Oke, sekarang coba kita lihat realitanya. Kita ini kan hidup di zaman yang kemajuan teknologi dan informasinya luar biasa banget. Tapi anehnya, di saat yang bersamaan, kok rasanya makin banyak dari kita yang justru makin berjuang keras buat hidup. Nah, ini dia paradoks yang akan kita coba urai. Ini dia pertanyaan intinya. Logikanya, dengan semua kemudahan yang ada, kenapa kesehatan kita di berbagai aspek, fisik, finansial, mental, malah kelihatannya menurun? Pertanyaan inilah yang membawa kita ke akar masalah yang diamati oleh Dr. Sigit. Menurut Dr. Sigit, kita ini sebenarnya nggak cuma menghadapi satu masalah, tapi 3 krisis sekaligus yang saling berhubungan dan menyerang langsung ke pilar-pilar kesejahteraan kita tadi. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu tubuh kita. Ironis banget kan? Di tengah kemajuan dunia kedokteran yang pesat, kondisi kesehatan fisik masyarakat secara umum justru menunjukkan tren yang jujur aja cukup mengkhawatirkan. Dan datanya cukup bikin kaget. Penyakit-penyakit yang dulu kita kenal sebagai penyakit orang tua, kayak jantung, diabetes, stroke, sekarang malah banyak menyerang anak-anak muda. Lebih parahnya lagi, pondasi generasi penerus kita terancam oleh masalah stunting. Ini udah jadi sinyal bahaya yang nyata banget buat kita semua. Oke, dari fisik, kita geser ke pilar kedua, finansial. Perubahan teknologi yang begitu masif sekarang ini lagi benar-benar mengguncang dunia ekonomi dan cara kita bekerja. Apa yang dulu jadi andalan untuk mencari nafkah, sekarang mulai goyah. Ini menciptakan ketidakpastian finansial yang skalanya belum pernah kita lihat sebelumnya. Biar gampang, kita bisa lihat pergeseran ini dari cara orang berdagang. Kita kan baru aja nyaman dengan era 4.0, di mana semua orang bisa jadi penjual online lewat marketplace. Nah sekarang kita udah masuk era 5.0. Produsen bisa langsung jualan ke konsumen, memotong jalur para penjual online yang selama ini jadi perantara. Akibatnya, wah besar banget. Banyak penjual online yang dulu jaya, sekarang terancam punah. Nasibnya bisa sama kayak mall atau toko fisik yang sekarang sepi. Di sisi lain, pekerjaan-pekerjaan rutin mulai digantikan oleh AI dan robot yang artinya lapangan kerja jadi makin sempit. Nah, semua tekanan dari masalah fisik dan finansial tadi, ujung-ujungnya lari kemana? Ya, ke pilar ketiga, kesehatan mental kita. Stres, cemas, dan ketidakpastian ini akhirnya meninggalkan bekas yang dalam di kondisi psikologis masyarakat. Dan gejala-gejalanya ini saya yakin kita semua familiar banget ya. Coba lihat media sosial, rasanya jadi cerminan masyarakat yang lagi nggak baik-baik saja. Penuh amarah, gampang banget percaya hoaks, dan cepat sekali menyebar kebencian. Menurut Dr. Sigit, ini semua adalah tanda-tanda ada yang salah dengan pola pikir kita sebagai masyarakat. Nah, pertanyaan ini penting banget buat jadi jembatan. Sebenarnya, kita ini lagi melihat 3 masalah yang beda-beda, atau jangan-jangan ini cuma satu masalah besar yang kelihatan dalam 3 wujud berbeda. Jawabannya bakal membawa kita dari sekedar paham masalah menuju ke pencarian solusi. Setelah kita lihat gambaran yang, ya, bisa dibilang agak suram, sekarang waktunya kita bicara soal jalan keluar. Kabar baiknya adalah, di setiap krisis dan perubahan besar, selalu ada peluang buat mereka yang siap. Nah, bagian ini adalah tentang gimana caranya kita menemukan jalan menuju keutuhan itu. Menurut Dr. Sigit, kuncinya tuh di sini. Sikap kita nggak bisa lagi cuma reaktif atau sekedar yang penting selamat, itu nggak akan cukup. Untuk bisa sukses di era baru ini, kita harus proaktif. Kita harus benar-benar memahami aturan main yang baru supaya kita bisa memanfaatkannya.
Dan ini dia peta jalannya, sebuah pendekatan 3 langkah yang sebenarnya sederhana. Langkah pertama, kita kembali ke dasar. Artinya, kita harus benar-benar paham apa sih yang bikin tubuh sehat, gimana cara kerja uang, dan apa yang bikin mental kita kuat. Langkah kedua, kita harus paham perubahannya. Kita harus sadar gimana teknologi dan ekonomi membentuk aturan main baru di zaman sekarang. Nah, yang paling penting, langkah ketiga, ambil tindakan yang tepat. Kalau kita sudah punya pemahaman itu, kita nggak lagi cuma bertahan, tapi kita bisa secara aktif mencari dan bahkan menciptakan peluang baru dari semua perubahan ini. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Konsep sehat paripurna ini kan bukan satu resep yang cocok untuk semua orang. Setelah kita memahami kerangkanya, sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Di tengah dunia yang terus berubah ini, definisi kesehatan paripurna versi Anda sendiri itu seperti apa? Dan langkah apa yang akan Anda ambil untuk mewujudkannya?